Timnas muda Indonesia nantikan Timnas Thailand atau Malaysia di laga semifinal. Update kondisi Welber Jardim seusai laga melawan Timor Leste. Semakin memukau di Eviston, peluang akan Bagot main di Premier League kian terbuka. Mauro Ziltra tunjukkan kelasnya dalam mencetak gol berkelas. Begini komentar hangat Ibu Jens Reven yang berhasil mencetak gol di Surabaya. Martin Bes akhirnya buka suara. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Thailand atau Malaysia, ya siapakah lawan Timnas Indonesia di semifinal Piala ASEAN U19 2024 ini? Mungkin begitu pertanyaan yang menarik kita nantikan di laga semifinal nanti. Ya diketahui pelatih Timnas Muda Indonesia yaitu Coach Indra Safri menegaskan bahwa timnya tidak akan gentar saat nanti timnya melawan tim manapun. Di mana ia mengatakan bahwa timnya harus menata babak semifinal ini dengan sangat serius. Hal itu agar skuad Garuda Muda dapat menampilkan performa terbaiknya dalam laga nanti. Ya Timnas Muda Indonesia saat ini tinggal menanti juara grup C dalam semifinal Piala ASEAN U19 2024 ini, di mana juara grup C ini saat ini sedang diperebutkan oleh Timnas Malaysia dan juga Timnas Thailand yang saat ini sama-sama memiliki 6 poin dan akan saling berhadapan dalam laga terakhirnya. Siapapun itu nanti, kalau tidak salah kita harus menghadapi dengan juara grup C. Apakah itu nanti Thailand atau Malaysia? Kita siap-siap saja, ucap Indra Safri Selasa kemarin. Ya, Indra Safri mengatakan bahwa dirinya sudah memahami kekuatan Timnas Thailand. Akan tetapi dia belum mengetahui detail potensi yang dimiliki oleh Timnas Muda Malaysia. Namun kabarnya ia memastikan akan menunggu siapa tim yang akan melawan Timnas Muda Indonesia nanti. Iya, kami akan lihat pastinya nanti akan lawan siapa. Kalau lawan Thailand kan terakhir kita di SEA Games. Saya cukup sering melawan Thailand, yang agak jarang itu lawan Malaysia. Jadi kita tunggu nanti siapa yang akan kita lawan. Setelah itu kita respon bagaimana merespon mereka, ucapnya menjelaskan. Lalu menurut Speed Eleven Lovers, siapa nih yang pas untuk calon lawan Timnas Muda Indonesia nanti di laga semifinal? Mauro Ziltra semakin mencuat beberapa waktu belakangan ini. Hal ini dikarenakan ternyata Mauro Ziltra ini diketahui memiliki keturunan orang Indonesia. Performanya yang banyak dikatakan gacor pun menarik perhatian PSSI. Pemuda kelahiran 9 November 2004 ini kabarnya baru akan berusia 20 tahun beberapa bulan lagi. Ia memiliki tinggi badan ideal sebagai seorang penyerang, namun cukup fleksibel bila digeser ke posisi gelandang serang. Banyak dikatakan oleh pengamat, lini belakang dan lini tengah Timnas Indonesia saat ini sudah cukup solid. Dalam hal ini, kehadiran Mauro Ziltra ini dianggap akan menjadi jawaban atas peningkatan daya gedor yang diperlukan di sektor lini depan Timnas Indonesia. Menariknya lagi, baru-baru ini Mauro ini seakan memamerkan kemampuannya sebagai seorang penyerang, di mana dirinya mengunggah momen dirinya berhasil mencetak 1 gol berkelas dan juga 1 assist memukau kepada rekannya. Hal itu ia unggah di story akun Instagram pribadinya yang terlihat Mauro cukup baik dalam memanfaatkan peluang itu untuk menjadi gol. Dalam hal itu, tidak sedikit yang turut mengunggah balik momen Mauro tersebut saat mencetak gol. Banyak yang berharap bila sang pemain juga turut bisa bergabung nantinya bersama tim Merah Putih. Kemenangan Timnas Muda Indonesia atas Timor Leste dalam matchday terakhir grup A ini disebut harus dibayar mahal, di mana bintang muda Timnas Indonesia yaitu Welber Jardim kini kabarnya mengalami cedera lutut yang disinyalir cukup parah. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Coach Indra Safri menurunkan Welber Jardim sebagai starter di lini tengah. Pemain milik klub asal Brazil itu pun tampil cukup apik. Namun di akhir babak kedua, Welber Jardim harus ditarik keluar karena disebut-sebut mengalami cedera lutut. Menurut pantauan Speed Eleven, Welber Jardim tampaknya mengalami cedera lutut yang cukup serius. Di saat meninggalkan stadion, ia terlihat harus menggunakan kursi roda dengan protektor dan terlihat perban tebal di lutut kirinya. Di sisi lain, melihat dari salah satu story Instagram yang kerap memberikan informasi menarik soal pemain tim Merah Putih, kabarnya saat ini kondisi Welber Jardim itu sudah mulai membaik. Hal itu terlihat dari story Instagram yang bernama Ikyawan7. Dalam story tersebut, tampaknya sang pemilik akun itu sedang berkomunikasi langsung dengan ayahnya Welber Jardim. Dalam isi komunikasi tersebut, tampaknya Welber Jardim dikabarkan sudah mulai membaik. Welber Jardim sudah dikonfirmasi ayahnya dalam keadaan baik-baik saja, jelas tulisan dalam story tersebut. Ya, tentu kabar ini menjadi kabar yang melegakan bagi para penggemarnya, mengingat sang pemain tenaganya sangat membantu dalam perjuangan tim Merah Putih di ajang ini.
Ibu Jens Reven yaitu Sabrina kabarnya mengaku bangga usai anaknya mencetak 2 gol dan 3 assist saat Indonesia menang atas Timor Leste dengan skor akhir 6-2. 6 gol timnas muda Indonesia itu salah satunya dicetak oleh sosok Jens Reven. Dalam hal ini Jens Reven tentu mendapatkan pujian dari pelatih timnas muda Indonesia yaitu Coach Indra Safri. Selain oleh Coach Indra Safri, tentu ia juga mendapatkan pujian oleh supporter tim Garuda Muda karena ia mampu tampil tajam dan dianggap tidak egois ketika memilih mengirim umpan untuk gol kakak ketimbang langsung melakukan sepakan dirinya. Ibu Jens Reven yaitu Sabrina yang menyaksikan kemenangan timnas muda Indonesia itu pun mengaku bangga dengan penampilan cemerlang anaknya. Hari ini Reven bermain sangat baik dengan 2 gol dan 3 assist. Saya sangat bangga dengan dia, kata Sabrina setelah pertandingan. Sementara itu, Jens Reven mengaku senang bisa mencetak gol untuk timnas muda Indonesia yang disaksikan langsung oleh kedua orang tuanya. Mereka baru tiba di sini dan melihat pertandingan. Terlebih saya mencetak 2 gol dan 3 assist. Saya sangat bahagia saat ini, kata Jens Reven. Di sisi lain, Sabrina juga mengaku senang dengan kehangatan masyarakat Surabaya yang menerima kehadiran mereka. Sangat senang berada di Indonesia dengan orang-orangnya juga. Di Surabaya saya juga merasa hangat, ucap Sabrina. Calon kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes memang dihadapkan dengan situasi yang cukup rumit terkait transfernya ke Empoli. Klub Serie A itu memang menunjukkan ketertarikan besar untuk memboyong Martin Paes, akan tetapi negosiasi dengan FC Dallas saat ini masih alot. Ya, ketertarikan Empoli kepada Martin Paes kabarnya didasari oleh performa sang pemain bersama FC Dallas. Penampilannya yang apik membuat Empoli tergoda untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas ini. Upaya Empoli untuk mendapatkan sosok Martin Paes ini semakin nyata dengan melayangkan proposal resminya kepada FC Dallas. Namun proses negosiasi tersebut kabarnya menemui jalan buntu. Menurut jurnalis Amerika Serikat yaitu Carles Boehm, Martin Paes mengungkapkan bahwa negosiasi transfernya memang alot. Ada beberapa pembicaraan, tapi saya pikir akan sangat sulit untuk melakukan apapun, ujar Martin Paes dari akun jurnalis tersebut. Kabarnya salah satu kendala utama adalah FC Dallas yang masih membutuhkan jasa Martin Paes di tengah musim MLS ini. Sebagai kiper utama, tentu Martin Paes merupakan pemain penting bagi FC Dallas. Kami berada di pertengahan musim dan klub tidak terlalu terbuka untuk itu, papar Martin Paes. Di sisi lain, pakar transfer Eropa sempat mengatakan bahwa Martin Paes dan Empoli telah mencapai kesepakatan pribadi. Namun kabarnya negosiasi antara kedua klub tersebut masih berlanjut. Elkan Bagot kabarnya dipersiapkan bermain di posisi baru oleh pelatih Ipswich Town. Pemain jangkung itu kabarnya diplot sebagai fullback kiri. Ya, diketahui Ipswich Town saat ini sedang melakoni pramusim jelang Premier League musim depan. Klub tersebut pun melakoni TC di Austria dan menggelar laga uji coba melawan Shakhtar Donetsk. Hasilnya Ipswich Town berhasil menang tipis di laga tersebut. Pemain muda timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot pun ikut bermain di laga uji coba itu. Pemain di posisi baru, performa back timnas Indonesia itu pun cukup apik. Dari cuplikan pertandingan, Elkan Bagot sempat melakukan overlap dan nyaris menciptakan assist. Semakin memukau di klub tersebut, kabarnya Elkan Bagot semakin memiliki peluang untuk mendapatkan kursi bersama tim utama klubnya. Kabarnya Elkan Bagot tidak akan dilepas oleh Ipswich Town, di mana pemain jangkung itu kini kabarnya masuk ke dalam rencana sang pelatih karena situasi darurat terjadi saat ini. Ya, sebelumnya Elkan Bagot dikabarkan akan segera dipinjamkan, namun kabarnya saat ini telah berbeda. Situasi tersebut menyebut bahwa Ipswich Town tidak akan melepas Elkan Bagot, di mana Elkan Bagot kini kabarnya tiba-tiba masuk ke rencana Kieran MC Kenan. Menariknya, posisi Elkan Bagot itu akan diubah menjadi fullback kiri. Hal itu dikatakan oleh Kapten Ipswich Town saat mengalahkan Shakhtar Donetsk dalam laga uji cobanya. Ia menjelaskan bagaimana masa depan Elkan Bagot yang akan diubah perannya menjadi LB demi tim, tulis laporan TWTD. Kieran MC Kenan akan mengubah posisi Elkan Bagot menjadi LB karena dua pemainnya dikabarkan mengalami cedera. Nathan dan Cameron sama-sama cedera, itu mengecewakan. Tentu saja Cameron juga mengalami cedera ringan, jelas sang pelatih. Maka dari itu, dengan krisisnya bek kiri, Elkan Bagot kabarnya akan diubah perannya, di mana situasi itu bisa membuat bek timnas Indonesia tersebut bisa debut di kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris nantinya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.